Di Al-Maidah ayat 44 Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang perintah Musa alaihissalam agar mereka memasuki Baitul Maqdis. Di ayat Al-Maidah ayat 41, ya qaumi dkhulu al-ardal muqaddasah, wahai kaumku, masuklah kalian al-ardal muqaddasah, ke negeri yang disucikan, yaitu Baitul Maqdis, allati kataballahu lakum, yang Allah tetapkan untuk kalian. Wala tartaddu, jangan mundur, ala adbarikum, ke belakang, fatanqalibu khasirin, nanti kalian akan merugi. Qalu, maka mereka mengatakan di ayat lanjutannya, ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, dan kami tidak berani untuk memasukinya. Wahai Musa, di Baitul Maqdis itu ada orang-orang sombong yang jahat, dan kami tidak berani untuk memasukinya hatta yakhruju minha, sampai orang yang sombong tadi keluar. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun, kalau yang sombong tadi keluar, kami berani masuk. Jadi waktu itu Bani Israel belum berhasil menguasai Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis dikuasai oleh Al-Amalik, kerajaan yang pasukannya besar dan mereka jahat, sombong. Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang kafir, sampai Bani Israel tidak berani untuk masuk karena Baitul Maqdis sedang dikuasai oleh orang-orang jahat tadi. Yang di sini dikatakan inna fiha qauman jabbarin, di sana ada kaum yang sombong, maksudnya adalah kaum yang menjajah Baitul Maqdis. Jadi kalau sekarang isu tentang pembebasan Palestina itu masih selalu jadi pembicaraan, ternyata fenomena ini sudah ada ribuan tahun sebelum kita. Dan memang yang namanya Baitul Maqdis itu selalu bergantian, dikuasai kadang oleh Muslim, kadang oleh kafir, selalu bergantian seperti itu. Bahkan dulu sebelum Bani Israel berhasil menduduki Baitul Maqdis, daerah ini dikuasai oleh Al-Amalik, kelompok-kelompok yang mereka kuat-kuat orangnya dan mereka kafir, jahat, sampai Bani Israel tidak berani untuk memasukinya. Sebagaimana juga kota Mekah, sebelum Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Mekah dikuasai oleh siapa, Pak? Orang musyrikin, dan itu selama bertahun-tahun. Baru setelah itu berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, dan sampai sekarang kota Mekah dalam kekuasaan kaum muslimin. Dan nanti akan ada waktunya kota Mekah akan kembali dikuasai oleh orang kafir. Karena yang namanya bumi ini Allah Subhanahu wa taala jadikan berputar, sehingga terkadang dikuasai muslim, terkadang dikuasai kafir. Oleh karena itu, kita sangat berharap besar agar Baitul Maqdis kembali ke tangan kaum muslimin, karena kaum muslimin yang lebih berhak, sebab ini kota suci. Tapi hilangnya Baitul Maqdis bukan berarti kehilangan semuanya, karena sampai di zaman Nabi Muhammad SAW Baitul Maqdis dikuasai Nasrani di bawah Bizantium Romawi, dan Nabi Muhammad SAW ketika itu tidak melakukan jihad sampai menembus Baitul Maqdis. Ekspedisi terakhir yang beliau lakukan di masa beliau hanya sampai menguasai Tabuk. Tabuk masih di area selatan, Baitul Maqdis masih di utaranya lagi. Baik. Nah, karena mereka tidak mau memasukinya, maka mereka mengatakan, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Mereka mengatakan, wahai Musa, kami tidak akan memasuki Baitul Maqdis madamu fiha, selama mereka ada di sana.
fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Maka silahkan kamu dan Tuhanmu yang berangkat saja, kami tunggu di sini. Masya Allah. Seperti itu gayanya siapa? Bani Israel. Diajak jihad oleh nabinya, malah dia mengatakan, wahai Musa, silahkan kamu berangkat bersama Tuhanmu. Inna hahuna qa'idun, kami tunggu di sini. Qala, Musa mengatakan, Rabbi, mengadu kepada Allah, ya Allah, inni la amliku illa nafsi wa akhi, aku tidak punya kuasa selain pada diriku dan saudaraku. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin, maka pisahkanlah antara kami dengan orang fasik. Nah, di saat mereka tidak mau untuk mendekat ke Baitul Maqdis, untuk masuki ke Baitul Maqdis, Allah haramkan mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Berapa lama Allah haramkan mereka untuk masuki Baitul Maqdis? Allah mengatakan Baitul Maqdis haram bagi mereka selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, mereka bingung di muka bumi. Sehingga Bani Israel pasca dikeluarkan oleh Allah dari Mesir, berhasil menyeberangi Laut Merah, mereka berada di sebuah padang pasir namanya Ardut Tiyah, namanya tanah Tiyah. Kenapa disebut sebagai tanah Tiyah? Dari kata yatihuna fil ard, mereka kebingungan di muka bumi. Akhirnya mereka bertahan di situ selama 40 tahun. Nah, pasca 40 tahun setelah Musa meninggal, dan Musa meninggal di Ardutiyah, di daerah Atiyah tadi. Pasca 40 tahun, sehingga Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu tidak pernah masuk ke Baitul Maqdis. Beliau meninggal sebelum Baitul Maqdis ditaklukkan, tapi beliau minta kepada Allah agar diwafatkan di dekat Baitul Maqdis, ramyata hijarah, sejauh lemparan batu. Maka posisi makam beliau kan di luar Baitul Maqdis. Nah, setelah 40 tahun Allah Subhanahu wa taala mencabut hukuman itu dan mereka diberi kekuatan untuk bisa menaklukkan Baitul Maqdis di bawah kepemimpinan seorang nabi yang bernama Nabi Yusha bin Nun. Nah, kisah tentang Nabi Yusha bin Nun ini diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita bacakan ya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ghaza nabiyyun minal anbiya." Ada seorang nabi di kalangan nabi Bani Israel. Dia menyiapkan pasukannya untuk berperang. Faqala liqaumih, maka beliau memberikan peringatan kepada kaumnya. Apa peringatannya? Yang enggak fokus enggak usah ikut. Yang enggak fokus enggak usah ikut. Siapa saja enggak fokus? Satu, la yatba'ni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu ay yabniya biha walamma yabni biha. Lelaki siapapun yang baru saja menikah dengan wanita dan dia belum kumpul dan dia ingin kumpul, enggak usah ikut, jangan ikut. Karena nanti enggak fokus. Lebih mikir kapan pulang ketemu istrinya daripada ikut jihad. Maka dikhawatirkan mental yang enggak penuh, doanya beda. Sebab orang kalau ikut dalam sebuah perjalanan ibadah tapi mentalnya tidak utuh, masih kepikiran dengan apa yang ada di rumah, pengen pulang, pengen ketemu ini, itu membuat dia nanti jadi lemah, tidak semangat, dan kalau tetap nekat jihad jadi beban. Maka oleh Nabi Yusha dilarang ikut. Ini yang pertama. Yang kedua, wala ahadun bana buyutan walam yurfa suqufaha walam yurfa suqufuha. Yang kedua, siapapun yang sudah bangun rumah tapi belum sempat menaikkan atap, ya,
Bahasa kita kan ngunggah noma. Ngunggah noma niku napa? Hah? Masang atap. Kalau zaman dulu bangun dari bawah, sudah pas iki wis wayahe ngunggah noma. Ngundang sak kampung makan bersama terus dinaikkan bareng-bareng. Itu zaman dulu, Pak ya. Saya masih menemukan budaya seperti ini waktu saya SD. Sekarang kayaknya sudah nggak ada. Karena nggak ada ngunggah noma, adanya datangkan molen. Itu sekarang. Baik. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadiru waladaha. Atau yang ketiga, orang yang baru saja membeli kambing atau rojo koyo yang lain, hewan-hewan yang lain, dan sedang hamil. Dia lagi nunggu kelahiran anak dari hewan ternaknya. Gak usah ikut, nanti gak fokus ketika jihad. Ada? Nah, karena disaring seperti ini, akhirnya pasukannya jadi lebih sedikit. Yang manten anyar gak usah ikut. Yang baru punya rumah gak usah ikut. Yang sekarang lagi nunggu kambingnya mana, ra usah melu. Sehingga karena disaring seperti ini, akhirnya yang ikut lebih sedikit. Faghaza, kemudian berangkatlah sang Nabi ini memimpin perang. Fadana minal qaryati salatal asri au qariban min dzalika. Hingga sampailah di wilayah itu di hari Jumat sore masuk waktu asar. Au qariban min dzalika, atau mendekati waktu asar. Nah, sementara kaidah perang, kalau matahari sudah terbenam, maka harus berhenti dan masing-masing harus mundur ke tempatnya sendiri-sendiri. Sehingga perangnya hanya perang siang hari. Maka sang Nabi ini mengatakan kepada matahari, faqala lisyamsi, lalu beliau mengatakan kepada matahari. Dan Nabi punya mukjizat. Beliau bicara dengan matahari. Innaki ma'murah wa ana ma'murun. Wahai matahari, kau diperintahkan dan aku juga diperintahkan. Allahumma hbisha alaina. Ya Allah, tahan matahari. Akhirnya matahari ketika itu tidak bergerak. Fahabasaha Allah fahubisat hatta fatahallah alaih. Matahari ditahan oleh Allah sehingga tidak bergerak. Maka kejadian matahari pernah tidak bergerak nanti akan terjadi di zaman Dajjal. Ketika keluar, Dajjal keluar selama 40 hari. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumun kasanatin wa yaumun kasyahrin wa yaumun kajum'atin. Hari pertama panjangnya itu seperti setahun. Jadi dari mulai terbit sampai tenggelam itu lamanya 360 hari. Pergerakannya dibuat lambat oleh Allah. Dan dulu di zaman Nabi Yusha bin Nun, matahari pernah ditahan sehingga dia tidak bergerak. Hatta fatahallahu alaih, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan mereka berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Fajama'al ghanaim, lalu beliau mengumpulkan semua ghanimah. Ghanimah apa Pak artinya Pak? Harta rampasan perang. Dan harta rampasan perang bagi umat masa silam tidak boleh dibawa pulang. Beda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia berhasil menang dan melakukan daerah-daerah kafir, mereka mendapatkan ghanimah, nanti ghanimah itu dibagi dan boleh dibawa pulang. Sedangkan umat masa silam, kalau mereka berhasil menang, ghanimahnya dikumpulkan, lalu sang Nabi itu berdoa, kemudian Allah turunkan petir yang menyambar ghanimah ini, kemudian ghanimah tadi terbakar, sehingga tidak ada yang bisa dibawa pulang. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah, orang Yahudi tidak mau menerima. Salah satu di antara alasannya adalah Muhammad
tidak bisa mendatangkan petir seperti nabi yang dulu diutus oleh Allah kemudian membakar ghanimah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Orang Yahudi mengatakan, sesungguhnya Allah mengambil janji kepada kami bahwa kami tidak akan beriman, tidak boleh beriman kecuali kepada Rasul yang dia bisa mendatangkan ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar, bisa mendatangkan kurban yang dimakan oleh api. Maksudnya apa? Ghanimah yang dibakar oleh petir. Nah, ini kan tidak berlaku bagi Nabi Muhammad SAW. Karena ghanimah yang dimakan petir ini, yang dibakar oleh petir ini, hanya berlaku bagi umat-umat masa silam. Bagi Nabi Muhammad SAW ini tidak berlaku. Sehingga bagi beliau ghanimah itu dibagi dan dibawa pulang. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah mengatakan, u'titu khamsan lam yu'ta ahadun min nabiyyin qabli. Aku diberi oleh Allah 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain sebelumku. Salah satunya adalah wa uhillat li al-maghanim, dan dihalalkan bagiku ghanimah. Maka dalam syariat Nabi Muhammad SAW, ghanimah itu hukumnya apa, Pak? Ghanimah hukumnya apa? Halal. Orang berperang, kemudian nanti sampai di sana dia menang, maka dia berhak untuk mendapatkan ghanimah dan tawanan. Nabi Yusha bin Nun setelah beliau berhasil menang, fajama'al ghanaim, beliau kumpulkan ghanimah. Fajaat yakni an-nar litakulaha falam tat'amha. Kemudian beliau berdoa minta kepada Allah agar didatangkan api untuk membakar ghanimah ini. Ternyata apinya tidak turun. Faqala, maka Nabi Yusha bin Nun mengatakan, inna fikum ghulula, pasti ada di antara kalian yang gulul. Gulul itu artinya mengambil ghanimah sebelum dibagi. Pasti kalian ada yang mengambil ghanimah sebelum dibagi, sehingga sampai apinya nggak mau turun, sampai tidak membakar ghanimah ini. Akhirnya dicari sama Nabi Yusha. Falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Baik, setiap kabilah harus bersalaman dengan aku. Akhirnya masing-masing wakil kabilah bersalaman dengan Nabi Yusha bin Nun. Nah, mereka bergantian salaman. Ada salah satu perwakilan kabilah yang ketika salaman tangannya nggak bisa ditarik. Falaziqat yadu rajulin biyadi. Tiba-tiba ada salah satu di antara pemimpin kabilah tadi yang tangannya nggak bisa ditarik, lengket dengan tangannya Nabi Yusha. Faqala fikumul ghulul falyubayyi'ni qabilatak. Nah, ini ketahuan, pasti di tengah kalian ada yang gulul. Semua anggota kabilah harus bersalaman dengan aku. Akhirnya masing-masing salaman. Falaziqat yadu rajulain au thalathah biyadihi. Ternyata ada 2 atau 3 orang yang tangannya nempel ketika diajak salaman Nabi Yusha, nggak bisa ditarik. Faqala, lalu beliau mengatakan, fikumul ghulul, kalianlah yang melakukan gulul. Jadi ketahuan. Faja'a bi ra'sin mithla ra'sil baqarin minadz zahab. Ternyata mereka mencuri emas sebesar kepala sapi. Besar ya. Jadi menyembunyikan ghanimah berupa emas sebesar kepala sapi. Fawadauha, lalu kemudian diambil dan ditaruh bersama dengan ghanimah yang lain. Fa'akalatha, barulah kemudian datang api dan membakar ghanimah-ghanimah ini. Lalu kata Nabi SAW, "Tsumma ahallallahu lanal ghanaim ra'a min dha'fina wa ajizna fa'ahallaha lana." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkan ghanimah.
Allah Subhanahu wa taala melihat dha'fana, sisi kelemahan kita, wa ajzana, dan ketidakmampuan kita, fa'ahallaha lana, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghalalkan ghanimah itu untuk kita. Baik. Ini cerita singkat berkaitan dengan proses penaklukan Baitul Maqdis. Memang ulama beda pendapat. Kisah yang terjadi pada Nabi Yusha bin Nun itu apakah Baitul Maqdis ataukah Ariha? Ariha sekarang diberi nama Jericho. Jericho ada di mana? Palestina. Tapi itu di luar Baitul Maqdis. Apakah itu Ariha, Jericho, ataukah Baitul Maqdis? Ada dua pendapat. Sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwasanya yaqulullahu ta'ala la'iman lahum ala nuqulihim 'anil jihad wa dukhulil ardal muqaddasah. Allah Ta'ala mencela orang-orang Bani Israel yang mereka tidak mau berjihad dan tidak mau memasuki Baitul Maqdis ketika mereka keluar dari Mesir bersama Musa alaihissalam. Mereka diperintahkan untuk memasuki Baitul Maqdis yang merupakan warisan dari bapaknya, yaitu Israel alaihissalam, dan harus memerangi orang-orang kafir Amalik. Tadi ya, Amalik itu apa? Suku kaum yang jahat yang menguasai Baitul Maqdis. Tapi mereka tidak mau berperang. Mereka merasa lemah sehingga Allah Subhanahu wa taala menaruh Bani Israel di sebuah daerah namanya apa tadi? Ardu At-Tiyah. Daerah Tiyah. Sebagai hukuman bagi mereka, hingga kemudian setelah hukuman itu dicabut oleh Allah selama 40 tahun, maka barulah mereka kembali diberi kesempatan untuk memasuki Baitul Maqdis. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa qala akharun hiya Ariha. Sebagian ulama mengatakan kota yang ditaklukkan oleh Nabi Yusha itu adalah kota Ariha, Jericho. Namun beliau tidak setuju dengan pendapat ini dan beliau mengatakan wa hadza ba'idun, dan ini terlalu jauh, tafsir ini terlalu jauh. Li'annaha laysat ala tariqihim, karena Ariha itu tidak di jalur mereka. Baitul Maqdis dengan Ariha tidak satu jalur dari arah kedatangan Bani Israel. Wahum qasiduna Baitul Maqdis la Ariha. Sementara sasaran mereka adalah Baitul Maqdis, bukan Ariha. Baik. Sehingga dalam hal ini mereka menaklukkan Baitul Maqdis, bukan Ariha. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan setelah Baitul Maqdis ditaklukkan, lalu ghanimah dibakar. Kemudian Allah perintahkan agar mereka masuk ke dalam Baitul Maqdis sujjadan, sambil bersujud. Wadkhulul baba sujjada. Masuklah kalian ke dalam Baitul Maqdis melalui pintu itu sujjadan, sambil bersujud. Dan yang dimaksud sujjadan di sini ada banyak tafsir. Ada yang mengatakan sambil rukuk, dan ada yang mengatakan ya sambil sujud, sebagaimana sujud yang kita kenal. Namun intinya adalah masuklah ke dalamnya dengan penuh rasa syukur kepada Allah, dengan cara beribadah kepada Allah, yaitu dengan cara sujud atau rukuk. Namun apa yang terjadi saat mereka diperintahkan untuk sujud, mereka malah ngesot. Sujud dengan ngesot kan posisinya berbeda. Sehingga mereka diperintahkan masuklah ke dalam pintu gerbang Baitul Maqdis dengan cara sujud. Malah mereka ketika masuk, begitu sampai di depan pintu gerbang, mereka duduk ngesot. Ini enggak sopannya Bani Israel. Masuk diperintahkan sambil sujud, malah mereka masuk dengan ngesot. Ngesot itu bahasa Indonesianya apa?
Sama yang ngesot ya. Bahasa Indonesia ngesot ya. Sehingga dia masuk dengan cara berjalan di atas pantat, kan susah ya. Baik. Ini sangat berbeda dengan sikap kaum muslimin. Kaum muslimin pada waktu mereka berhasil menaklukkan negeri-negeri kafir, maka yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah sholat. Sholat apa Pak? Sholat sebanyak 8 rakaat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah beliau berhasil memasuki kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW menampakkan sikap tawadhu, bukan dengan gagah sombong, tidak, tapi beliau menampakkan sikap tawadhu. Ini murni anugerah dari Allah, sehingga beliau tawadhu di hadapan Allah, maka beliau nunduk ketika memasuki kota Mekah. Lalu beliau melaksanakan sholat, beliau mandi terlebih dahulu, kemudian beliau sholat sebanyak 8 rakaat. Nah, 8 rakaat ini yang kemudian ulama beda pendapat, apa status sholat 8 rakaat yang dikerjakan Nabi SAW. Ada yang mengatakan itu adalah sholat duha, dan ada yang mengatakan itu adalah sholat al-fatah. Namanya sholat al-fatah, sholat yang disyariatkan untuk dilakukan ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan sebuah negeri, ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan sebuah daerah. Disebut dengan apa tadi? Sholat al-fatah. Tapi apapun itu, seperti inilah sikap yang dianjurkan dalam Islam. Apabila kaum muslimin berhasil menaklukkan satu negeri tertentu, maka yang dilakukan bukan bernyanyi, bukan joget, bukan pesta, tapi yang dilakukan adalah ibadah. Mereka mengawali kegiatan memasuki negeri itu dengan cara ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila telah datang nasrullah wal fatah, pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau lihat manusia mereka masuk ke dalam agama Allah afwajan, dengan cara berbondong-bondong. Maka Allah perintahkan beliau untuk banyak bersyukur dengan cara memuji Allah dan menyucikannya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah turun surat ini, apa yang dilakukan oleh Nabi, Pak? Ketika rukuk dan sujud, setelah turunnya ayat ini, setelah turun surat An-Nasr, ketika rukuk dan sujud, Nabi SAW memperbanyak membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yu'awwilul Quran, beliau mentakwil Al-Quran. Jadi pasca Nabi SAW mendapatkan perintah di surat An-Nasr, di surat Idza jaa nasrullah, setiap kali beliau rukuk dan sujud, beliau membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, dalam rangka mengamalkan perintah Al-Quran. Dan seperti itu seharusnya adab yang dilakukan oleh seorang muslim, sehingga saat dia mendapatkan kenikmatan bukan disikapi dengan cara gojekan dan guyonan, tapi disikapi dengan bentuk tawadhu di hadapan Allah dan beribadah kepadanya. Selanjutnya, di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau di lanjutan ayat Allah mengatakan wa qulu hittatun, dan ucapkanlah hittatun. Hittah maknanya adalah tutlana khatayana, bersihkan dosa-dosa kami. Maksudnya adalah ampuni kami. Sehingga makna waqulu hittatun artinya adalah waqulu maghfirah. Ya Allah, ampunanmu ya Allah. Aku mohon ampunanmu ya Allah.
Dan demikianlah adabnya seorang muslim ketika memasuki sebuah negeri yang berhasil ditaklukkan. Seharusnya sikap yang tepat adalah mereka banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Wasanazidul muhsinin, dan kalau orang itu semakin berbuat baik, nanti akan kami tambahkan kenikmatan baginya. Baik. Namun Masya Allah, Bani Israel ketika diperintahkan seperti ini, apa yang mereka katakan? Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Orang-orang zalim itu telah mengganti ucapan tidak sebagaimana yang diperintahkan untuk mereka. Disuruh sujud malah ngesot, disuruh mengucapkan hittotun maka mereka mengucapkan hintotun. Hintotun, apa arti hintoh? Gandum. Hintoh itu artinya gandum. Ucapkan hittotun, dia malah mengucapkan hintotun. Hintotun. Jadi ucapannya itu ucapan memplesetkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahaya jamaah ya. Aneka plesetan-plesetan berkaitan dengan doa dan kalimat syar'i dalam Islam, ini kebiasaan Yahudi Bani Israel. Disuruh mengucapkan hittotun, mereka ucapkan hintotun. Ada banyak sekali orang yang kadang guyon dan plesetan dengan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan terkadang dia juga baca plesetan beberapa doa, bacaan-bacaan tertentu. Ya, saya pernah dengar ada orang yang baca seperti ini: salat oleh rasolat oleh. Itu apa? Wah, itu kan plesetan, tidak boleh ya. Contoh plesetan-plesetan kayak gini dosa besar, karena plesetan itu bentuk istihza, bersenda gurau dengan teks, dalil, bacaan Al-Quran maupun doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Sehingga jangan sampai kita membuat aneka plesetan-plesetan seperti itu, karena ini kebiasaan Bani Israel. Disuruh untuk mengucapkan hittotun, malah dia mengucapkan hintotun. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Maka orang-orang zalim mereka mengganti ucapan tidak sebagaimana yang diperintahkan kepada mereka. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'. Maka kepada orang zalim tadi kami turunkan rijzan minas sama', hukuman dari langit. Allah turunkan hukuman kepada mereka dari langit disebabkan karena kejahatan mereka, di mana mereka diperintahkan untuk mengucapkan hittah, diperintahkan untuk sujud, malah diplesetkan dengan plesetan yang lain. Bima kanu yafsukun, disebabkan karena kefasikan yang mereka lakukan. Artinya apa? Membuat plesetan atau tidak mengikuti sebagaimana aturan, berarti orangnya adalah orang fasik. Karena itu di sini kalau kita diperintahkan oleh Allah dengan amalan tertentu dan sudah ada doa tertentu, jangan diganti-ganti. Saya ulangi ya, kalau kita sudah diajarkan dengan amalan tertentu, jangan diganti. Baik, saya mau tanya Bapak Ibu, apa yang harus kita baca, apa yang dianjurkan untuk kita baca setelah sholat wajib? Ya, mau senopo Pak? Istighfar. Kalimatnya pripun? Astaghfirullah atau astaghfirullah wa atubu ilaihi atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kalau Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama kibar di masa silam, ketika ditanya kaifa istighfar,
kata Sufyan, taqul astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sehingga cukup kalimat astaghfirullah diulangi 3 kali. Kenapa Pak dianjurkan seperti ini? Karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Hadis dari Thauban. Thauban, sahabat Thauban pernah mengatakan radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi qal istaghfara thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai salat beliau istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang persis sesuai dengan teks dalam hadis riwayat Muslim. Ya? Nah, mohon maaf, ada sebagian orang selesai sholat dia mengucapkan alhamdulillah. Loh Pak, kok baca alhamdulillah? Kan seharusnya astagfirullah. Loh, sing jenenge maca alhamdulillah mosok dilarang? Bukan dilarang Pak, ini jenengan masuk kategori ganti kalau kayak gini. Karena yang diajarkan istighfar, dia baca alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kok dilarang? Bukan ngelarang alhamdulillah. Jenengan maca alhamdulillah nanti setelah zikir tadi Allahumma antas salam tadi, baca alhamdulillah 33 kali. Kalau selesai sholat persis, bacaannya bukan alhamdulillah, tapi bacaannya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan diganti karena ini sudah diajarkan. Loh, tapi Mas, ini kan minangka syukur Mas. Justru itu syukurnya dengan istighfar. Makanya Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW setelah berhasil menaklukkan kota Makkah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat banyak orang yang masuk ke dalam agama Allah. Nabi Muhammad SAW diperintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikan nama Rabbmu dengan memujinya, wastaghfir, dan mintalah ampunan kepadanya. Sehingga Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah itu diajari oleh Allah dengan cara banyak mohon ampun. Sebab salah satu di antara upaya syukur hamba adalah mohon ampun kepada Sang Pencipta. Ya. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, doa yang sudah diajarkan jangan diganti, ikuti saja teks doa yang ada. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nggih. Pun rampung Pak. Kurang berapa menit untuk salat syuruk? Sudah boleh salat? Belum. Tambah 15 menit. Nih. Baik, mau salat syuruk atau mau lanjut tanya jawab? Nah, sisa waktu kami persilahkan kepada jamaah, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Monggo silakan Pak. Tadi matahari ditahan, itu kan alam semesta itu kan pusatnya di matahari. Ini kan kecil ya. Sebenarnya yang bergerak itu kan dunia. Maka yang bisa berhenti itu adalah bumi. Itu sesuai dengan surat Al-Anbiya sama Luqman. Surat Al-Anbiya ayat 33. Nggih. Jadi dalam semesta pusatnya adalah, tapi kelihatannya bagi orang yang perlu teknologi dan ilmu, seolah-olah kalau kita lihat itu yang bergerak adalah bumi, matahari. Karena apa? Orang punya sesuatu tergantung posisi. Namanya dalam
nanti kalau pembebasan kematian muda itu mengatakan itu salah. Karena di ayatnya juga ada. Ayat mana Pak? Surat Al-Anbiya tadi? Surat Al-Anbiya sama Luqman ini ada. Nggih. Dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Masing-masing beredar. Berarti yang beredar itu matahari atau bumi? Engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan ayat menjelaskan tentang benda-benda matahari mendapat bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Itu terkenalnya adalah hukum Kepler. Jadi mataharinya yang diam, semua planet, dan itu ada rumusnya semua. Jadi itu kalau di sini juga ada penjelasan bahwa matahari pusatnya planet mengelilingi matahari. Yang saya bayangkan Allah itu maha luas, menghentikan bumi, melihat matahari itu kan yang diinginkan. Kalau ini dan peredaran putarannya itu sangat konstan sehingga seolah-olah dia itu untuk alam Nggih. Ada mikrofon Pak. Ini yang lain do gerenengan. Yang lain do gerenengan ini yang disampaikan. Terima kasih. Jadi sini saya baca itu. Nggih. Jadi rotasi dan revolusi bumi. Nggih. Mungkin yang ingin ditanyakan apa Pak? Menyampaikan bahwa menghentikan matahari. Iya. Menghentikan matahari. Bumi, oke. Jadi yang memang kelihatannya yang bergerak adalah matahari. Dilihat dari mata kita itu betul. Menurut ilmu juga betul. Jadi supaya ini kan tafsir ya. Tapi jangan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Nggih, matur suwun. Nggih, siap. Nggih, matur suwun. Nggih. Luar biasa itu saya mikirkan kalau ini gerakan tidak dilakukan semua terpelanting. Menurut hukum kajian namanya saya dari ini diberhentikan sebuah terpelanting. Contoh sepeda motor begitu direm itu semua terpelanting. Harus pelan-pelan. Oke. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih, mboten nawa-nawa. Alhamdulillah nggih. Nggih niki nambahi diskusi ya untuk kita semua. Nggih. Dan memang sebenarnya kita tidak sedang fokus di situ, cuman hanya menceritakan sekilas tentang kejadian yang pernah dialami oleh seorang nabi yang beliau berdoa kepada Allah dengan kalimat Allahumma bisha, ya Allah tahanlah dia, dan dia yang dimaksud adalah matahari. Tapi kalau misalnya Bapak mau diskusi tentang masalah tata surya dan seterusnya, mungkin ini di kajian yang lain. Ya Alhamdulillah, insya Allah yang ada di sini semuanya juga sudah pernah belajar tentang masalah itu, dan saya sendiri latar belakangnya teknik fisika, Pak. Sehingga cerita-cerita seperti ini ibaratnya sudah terlalu sering untuk kita dengarkan. Cuman kita tidak fokus di situ. Intinya begini. Kalau berbicara tentang tadi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Bapak menyampaikan hal yang bagus ya, Allah Maha Kuasa sehingga mampu untuk menahan bagaimana agar kondisi makhluk ini tetap stabil. Rotasi bumi yang menyebabkan pergeseran siang dan malam
Ini kan berarti berputar dalam jarak yang sangat jauh hanya butuh waktu 24 jam. Pesawat 24 jam itu belum bisa mengitari seluruh bumi. Pesawat 24 jam itu sampai mana Pak? Mungkin hanya separuhnya. 9 jam itu hanya pada jarak sekian kilo antara Jakarta sampai Jeddah, 9 jam. Kalau 24 jam dia belum mampu mengitari semuanya, itu dengan kecepatan pesawat. Pesawat dengan kecepatan seperti itu, berapa kecepatan pesawat? 11.000 km per jam untuk di level tertentu. Itu kalau kemudian mandek jegrek Pak, gimana kira-kira Pak? Hah? Gimana kira-kira? Hancur gitu ya. Mungkin orang yang ada di dalamnya akan nggak karuan Pak, kayak dikocok Pak. Sederhana saja ya, mobil dengan kecepatan 100 km per jam nabrak, dek, langsung mandek. Maka orang yang ada di dalam akan terpelanting nggak karuan. Bagaimana dengan bumi yang kecepatannya dalam jarak sekian dia bisa berotasi dalam waktu 24 jam, dibuat mandek. Apa gedung ini nggak ambruk? Dan itu akan terjadi di akhir zaman ketika Dajjal muncul. Tapi kuasa Allah tetap bertahan ya. Makanya terkadang ada teori fisika yang itu menjelaskan hukum sebab akibat. Tapi dalam situasi tertentu Allah kuasa untuk menghilangkan sebab, tidak menjadikan akibat. Seperti Nabi Ibrahim dibakar, tidak mati. Kenapa? Allah perintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apinya diperintahkan jadilah dingin dan berikan keselamatan bagi Ibrahim. Pada waktu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membelah lautan. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Kami perintahkan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Itu airnya naik ke atas. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka terbelahlah lautan itu, dan masing-masing lautan seperti gunung yang tinggi. Jadi airnya tidak pergi Pak, tadi dibuat naik. Nah ini kan melawan hukum gravitasi melawan hukum gravitasi ya. Karena hukum gravitasi membuat air ini seharusnya bertahan di bawah, tapi dia naik. Di tengahnya ini kosong, kanan kirinya seperti akuarium air itu. Anda bisa bayangin ya, ini kalau kemudian penahannya jebol, ya mati yang ada di tengah. Dan Fir'aun waktu itu kan nekat untuk menyusul, walaupun dia sudah melihat kalau Musa dan Bani Israel berhasil menyeberang. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, kam taraku min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim. Mereka telah meninggalkan perbendaharaan harta, mereka meninggalkan kerajaan, mereka meninggalkan mata air yang mereka punya. Maksudnya adalah Fir'aun itu kalau andaikan dia balik tidak mengejar Musa, dia masih bisa jadi raja. Tapi karena saking nekatnya dan diiringi dengan kesombongan ngejar Musa, ya sudah mati di laut. Andaikan dia melihat, oh Nabi Musa sudah berhasil, Bani Israel sudah berhasil nyebrang, dia kok balik pulang, selamat dia. Dia masih bisa menikmati kerajaannya. Tapi karena mereka nggak balik pulang, mereka ditenggelamkan di laut. Itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka meninggalkan kerajaan, mereka meninggalkan harta benda, mereka meninggalkan kebun-kebun dan mata air yang mereka punya. Salamu dewe. Andaikan mereka balik tetap bisa menikmati. Nah, kejadian-kejadian seperti ini kita imani karena ini di luar hukum sebab akibat, hukum alam yang kita kenal. Sebab ini bagian dari mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada sebagian nabinya. Jadi memang kita paham Bapak, ada teori geosentris dan heliosentris, dan sampai sekarang kan masih diperdebatkan itu ya. Yang benar yang mana sih, geosentris atau heliosentris? Dua teori ini masih diperdebatkan.
Namun kita tidak sedang fokus di situ. Tadi kita cuma cerita bahwasanya sang Nabi itu berdoa agar matahari ditahan. Ya, walaupun kita paham berkaitan dengan masalah rotasi bumi. Baik, wallahu alam. Pun cekap. Nah, nggih, matur suwun. Insyaallah semoga menambah iman bagi kita, dan kisah-kisah semacam ini setelah kita membacanya mudah-mudahan membuat kita semakin bangga menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.